Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Dini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Yang pertama saya akan membahas mengenai penghimpunan dana bank syariah. Jadi penghimpunan dana di bank syariah ini dapat berbentuk giro, tabungan deposito, dan prinsip operasionalnya syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah ini yaitu prinsip yang diterapkan adalah wadiah damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas kebutuhan harta titipan sehingga ia memanfaatkan harta titipan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas ketentuan-ketentuan umum wadiah. Yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadikan hak milik atau ditanggung bank. Sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu inisiatif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang kedua yaitu bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencangkup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu pembukaan rekening ini bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya-biaya yang benar-benar terjadi. Yang keempat yaitu ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya yaitu prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah ini dalam pengaplikasiannya, prinsip mudharabah yaitu penyimpanan atau deposit bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijirah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Rukun mudharabah terpenuhi semua, atau ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi atas dua, yaitu yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi ketentuan umum dalam produk ini adalah yang pertama, bank memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Yang kedua yaitu untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan biaya deposit kepada deposan.
Yang ketiga yaitu tabungan murharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun tidak diperkenalkan mengalami saldo negatif. Yang keempat yaitu deposito murharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan dan digunakan untuk bisnis tertentu, atau dinyatakan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Jadi karakteristik dari jenis simpanan ini adalah sebagai yang pertama, pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpan khusus. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Yang ketiga yaitu sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Yang keempat yaitu untuk deposito murharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan bilet deposito kepada deposan. Yang terakhir yaitu murharabah muqayyadah off balance sheet. Jenis murharabah ini merupakan penyaluran dana murharabah langsung kepada pelaksananya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksanaan usaha. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai penyaluran dana pada bank syariah. Dalam menyalurkan dana pada bank, secara garis besar, produk pembiayaan syariah ini terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu prinsip jual beli. Prinsip jual beli merupakan prinsip yang dijual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer properti. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Jadi transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan murharabah. Muharabah lebih dikenal sebagai murabaah saja. Muarabah berasal dari kata ribu atau keuntungan adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Yang ketiga yaitu pembayaran istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istilah pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Selanjutnya yaitu prinsip dari sewa atau ijarah.
Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Tapi perbedaannya terletak pada objek. Transaksi beli pada jual beli, objek transaksinya adalah barang pada ijarah, objek transaksinya adalah jasa. Ketentuan umum pembiayaan masyarakat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Yang kedua itu menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Yang ketiga itu menjalankan proyek musyawarah dengan pihak lain. Yang keempat itu memberikan pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu prinsip dari bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil ini adalah musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya kegiatan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah ini secara spesifik terdapat bentuk musyawarah yang populer dalam produk perbankan, yaitu mudharabah. Produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan, di mana bank syariah ini menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Jadi ada 3 produknya. Yang pertama itu wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis, perbankan wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain. Yang kedua yaitu kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang keempat yaitu sarf. Layanan jasa perbankan jual beli atau valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga yaitu qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabahnya yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu, dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Yang kelima yaitu ran. Ran ini adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang keenam yaitu hiwalah. Hiwalah ini adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah ini lazimnya untuk membantu supplier dan mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Yang ketujuh yaitu ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariat untuk produk pembiayaan yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak,
simpanan atau SDB Safe Deposit Box. Yang kedelapan yaitu Al-Wadiah. Al-Wadiah ini selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana, administrasi dokumen, atau kustodian bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Baiklah, sekian dari saya kembalikan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.